Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Kristus Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia ini. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang berkata, "Bro, dia itu bukan Tuhan, dia itu bukan Juru Selamat, bro. Dia hanya seorang utusan, dan masa Tuhan bisa mati?" Haleluya. Tetapi kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Sebab Tuhan sudah berkata, Yesus sudah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku." Yesus, bukan saya ya. Lalu Rasul Petrus berkata dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, terkecuali dalam nama Yesus." Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, biarkan kita menikmati segala pertolongan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman, kekuatan doa, kekuatan Tuhan itu senantiasa menyertai kita dalam menjalani kehidupan kita untuk melaksanakan segala kehendak Allah di dalam segala aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mau berdiri bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk terus bisa berdiri bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Yosua 24 ayat 14. "Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan." Puji nama Tuhan. Dari kita bisa melihat bahwa Yosua seorang pemimpin militer dan juga pemimpin spiritual bagi orang Israel, dan dia memiliki sikap yang begitu luar biasa. Jadi dia menghimbau kepada umat Tuhan atau Israel supaya takut akan Tuhan. Dan tema kita adalah stand for God, berdirilah bagi Tuhan. Nah, orang yang berdiri bagi Tuhan, kata firman Allah, maka yang pertama ia lakukan adalah takut akan Tuhan harus menjadi bagian hidupnya. Atau kalau kita takut akan Tuhan itu harus menjadi bagian hidup kita. Karena penting, kalau kita orang-orang yang berdiri bagi Tuhan, gak mungkin kita melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tidak mungkin kita hidup dalam dosa dan kejahatan. Tidak mungkin kita melakukan apa yang bertentangan dengan kehendaknya. Tidak mungkin kita akan melakukan apa yang bersebelahan dengan Tuhan. Tidak mungkin kita akan melakukan apa-apa yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Tidak mungkin kita melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah dan kemauan Allah. Dan itu sebabnya saya mau katakan, Yosua telah mengambil keputusannya dengan baik bahwa dia mau berdiri bagi Tuhan. Kalau orang-orang yang mau berdiri bagi Tuhan, dia akan terus menjaga hidupnya untuk takut akan Tuhan. Dan itu harus menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Dalam tindakannya, dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam kepemimpinannya, baik secara militer maupun secara rohani. Dan dia telah membuktikan diri bahwa dia adalah orang yang berdiri bagi Allah. Yang kedua, kata Tuhan sebagaimana pembacaan kita, sebagai orang-orang yang berdiri untuk Allah, maka kita harus beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan
setia, ya, tulus ikhlas dan setia. Jadi bukan karena terpaksa dan dipaksa. Kan ada orang masih ingat anak-anak dulu harus dipaksa ya untuk beribadah atau dibujuk dengan permen. Kalau saya dulu waktu anak-anak ya, kalau disuruh sekolah minggu ya, banyak kali kita harus beralasan. Dan kalau kalau untuk kolektif kita harus tukar uangnya supaya ada uang jajan. Luar biasa. Itu dulu ya. Ini kalau Tuhan ingatkan aja hal-hal yang lucu-lucu, hal-hal yang sebenarnya ya banyak dilakukan oleh anak-anak. Kadang-kadang tidak berkolektif juga, hanya untuk walaupun itu diberi untuk uang kolektif, kadang-kadang itu tidak dikolektekan untuk supaya bisa jajan. Nah, beribadah kata kita harus dengan tulus ikhlas, bukan dengan dipaksa atau terpaksa. Dan dilakukan dengan setia. Ya namanya tulus ikhlas itu, ya dengan senang hati. Memuji Tuhan dengan senang hati. Itu sebabnya kalau kita mau ibadah sudah bertengkar, wah itu bahaya itu. Itu bisa merusak keimanan kita, bisa merusak suasana hati kita, bisa merusak keadaan hidup kita. Karena apa? Ada sesuatu yang nggak beres di hati kita, di pikiran kita. Karena kita tahu siapa yang kita hadapi, terkecuali kita nggak tahu siapa yang kita hadapi. Banyak orang kan, bagi dia nggak ada masalah, mau marah, mau dia baru mencuri, mau dia baru berzina, mau dia baru melakukan hal yang jahat, nggak masalah bagi dia. Karena apa? Udah kebal-tebal bebal. Tapi bagi kita yang mengerti akan siapa Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Suci, yang harus dihampiri dengan sukacita, yang harus dihampiri atau dimuliakan dengan senang hati, bukan karena terpaksa dan dipaksa. Dan itu sebabnya Yosua telah mengatakan, aku akan beribadah. Nanti sore saya akan menyatakan apa itu sih ibadah, ya, hal-hal apa yang bisa kita terapkan dalam ibadah kita, dalam menerapkan bukan hanya ibadah di hari Minggu saja, ya, tetapi ada praktek-praktek dalam seluruh kehidupan kita, itu adalah ibadah. Jadi kalau kita tahu arti ibadah, dan dimanapun kita sebenarnya sedang beribadah, mau di pekerjaan kita, mau di mana saja kita sedang beribadah kepada Tuhan, karena the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang berbuat baik atau berbuat jahat. Jadi semua dalam radar Allah, semua dalam awasannya Allah. Jadi kita harus beribadah dengan tulus kepada Tuhan, dengan setia juga, ya. Namanya ada kadang-kala orang tidak setia. Hari ini dia beribadah, mungkin 3-4 bulan lagi baru beribadah. Itu namanya nggak setia. Itu sebabnya Tuhan katakan dalam perjanjian baru pun dikatakan supaya jangan kita meninggalkan tempat-tempat ibadah kita, tapi kita harus setia, karena di situ kita akan mendapatkan kekuatan, akan mendapatkan hiburan, akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan share iman dan lain sebagainya. Ya, puji nama Tuhan. Dan kemudian yang terakhir dikatakan adalah beribadah hanya kepada Allah. Jadi orang yang berdiri bagi Tuhan itu, dia hanya mengambil tindakan ibadahnya, hanya beribadah kepada Allah, bukan kepada Allah-Allah yang ada di sekitar mereka. Yang ada di sekitar mereka itu pada waktu itu yang seperti dikatakan orang-orang yang ada di tepi sungai Efrat dan Mesir. Dan kita sudah tahu penyembahan orang Mesir, orang-orang Efrat pada waktu itu, yang menyembah di bawah pohon-pohon dan lain sebagainya. Di orang-orang Mesir menyembah patung-patung dan lain sebagainya. Dan itu dilarang oleh Tuhan.
Dan itu sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan dan harus tunduk kepada Tuhan dan harus melakukan sebagaimana yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kalau engkau berdiri bagi Tuhan, memang tidaklah mudah untuk berdiri bagi Tuhan, untuk tetap setia berdiri bagi Tuhan, untuk tetap melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya, sebagaimana Tuhan menolong Musa, sebagaimana Tuhan menolong Yosua yang diragukan dari masa kepemimpinannya, tetapi kemudian kita bisa melihat karena dia memiliki roh takut akan Tuhan itu, dia berhasil membawa bangsa itu dan membagi-bagikan apa yang seharusnya Yosua bagikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Itu karena apa? Karena dia bersama dengan Tuhan, karena dia memang orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, dan dia sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Jadi dalam kehidupan kita ini, kenapa saya menyoroti 2 kali ibadah, ya? Karena memang dalam itu ada penekanan yang begitu luar biasa. Dan nanti sampai di ayat pasal ini sampai ayat 28 itu masih terus saya akan berbicara soal beribadah, karena akan ada beberapa kali pertemuan walaupun berbeda-beda topik. Tetapi nampaknya ibadah menjadi perhatian Yosua yang sangat luar biasa, karena dengan dia sadar kalau dia beribadah kepada Tuhan, dia akan diingatkan akan janji Tuhan, diingatkan akan firman Allah, diingatkan akan kehebatan Allah, diingatkan akan mujizat Allah, diingatkan bagaimana Allah berbuat dan melepaskan mereka dari Mesir pada waktu itu. Dan itu akan terus menjadi sebuah kenangan manis, ya. Dan sehingga Yosua telah mengambil keputusan, apapun yang terjadi, mau dunia mau orang Israel tidak beribadah kepada Allah, dia akan terus beribadah kepada Allah. Nanti sore kita akan dengarkan. Dan itu sebabnya berdirilah terus di hadapan Allah dengan takut akan Allah. Kita harus beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dan keputusan untuk beribadah hanya kepada Tuhan itu bukanlah keputusan main-main, tapi keputusan yang harus diambil dengan serius dan harus dilakukan dengan benar di hadapan Tuhan, supaya berkat Allah yang akan turun dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau berdiri bagi Tuhan. Kiranya Allah kami yang besar itu akan terus menolong kami untuk kami berdiri bersama dengan Engkau. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami hanya melakukan bagian kami. Selanjutnya Tuhan menampangkan tangan atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus, segala sakit penyakit lenyaplah engkau dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur Tuhan engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, oleh firman-Nya engkau sembuh dalam nama Yesus Kristus. Kau katakan saja sepatah kata bagi mereka, Tuhan, mereka sembuh, maka mereka akan sembuh. Terima kasih Bapa di surga, buat pagi ini Kau mau menyembuhkan mereka dan menolong mereka. Bagi engkau yang menghadapi masalah dalam apapun yang masalah berat, dalam pekerjaan, dalam usahamu, dalam apapun yang kau hadapi, serahkan semua dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih sudah beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Tuhan, dia angkat tangan yang diangkat kepadamu dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, kiranya Tuhan yang membela mereka dan mengeluarkan mereka dari segala penderitaan, kesulitan, persoalan yang mereka alami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, karena kami tahu Yesus adalah jawaban dalam setiap permasalahan kami. Dan terpujilah Engkau karena Engkau mau menolong mereka, sehingga mereka dapat berkata, terpujilah Tuhan yang sudah membela, yang sudah menolong dari segala kesulitan-kesulitanku. Dan terpujilah Engkau, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.